ana inda dhanni abdi bi. In dhanna bi khairan fa khairun. Wa in dhanna bi syarran fa syarrun. Saya Allah, ini hadis qudsi, tergantung bagaimana keyakinan hambaku atau zon persangkaan hambaku. Nek hambaku menyangka sesuatu itu kebaikan, yang terjadi yang baik. Kalau hambaku itu menyangka sesuatu, bahkan menyangka diriku itu kejelekan, yang terjadi jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita tentang tasawuf. Ini pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama, 1 bulan yang lalu sudah saya sampaikan secara global tasawuf itu apa. Tadi ada masukan luar biasa, saya kira perlu diperhatikan. Jadi kaji tasawuf itu ada 2, falsafi atau pemikiran. Artinya apa? Kajian ini mengkaji para peneliti tasawuf. Sehingga biasanya kajian falsafi ini menampilkan para tokoh tasawuf dan juga para peneliti tasawuf. Karena yang meneliti tasawuf itu bukannya orang Islam, Pak, termasuk orang non-Muslim. Sehingga disebut dengan tasawuf falsafi. Kajiannya, orangnya tidak selalu berlaku tasawuf. Melahirkan namanya pengetahuan tentang tasawuf. Itu yang pertama. Tadi sudah sampaikan. Yang kedua, tasawuf tatbiqi. Jadi ada falsafi atau tafkiri, terus ada tatbiqi. Tatbiqi itu praktek. Jadi mengkaji, bukan mengkaji ya, praktek hidup tasawuf. Nah, tadi ada masukan, cobalah yang kedua ini yang dikaji. Praktek tasawuf itu seperti apa? Ini aja ini, jadi masuk ke sini. Atau hidup bertasawuf itu seperti apa? Nah, kita ini bisa melakukan atau bisa berpraktek tasawuf itu bila berjumpa dengan apa, kan gitu kan, mau nggak mau itu loh. Kita ini bisa minum teh, bisa berpraktek bertatbik minum teh kalau ada tehnya dan berjumpa dengan tehnya. Berjumpa teh itu kaji filsafat namanya ontologis, Bu. Jadi gak iso lepas iku. Wis aja ngomong teh, ngombe wae lho. Lho apa sing ngombe kan itu kan? Nah, mau nggak mau gitu loh. Mau tidak mau ketika kita bicara praktek tasawuf itu gimana itu loh. Ya kudu ketemu tasawuf dulu gitu loh. Nah, ketemu tasawuf itu kaji ontologis gitu ke dalam filsafatnya ini untuk memudahkan. Jadi saya tidak mengajarkan atau menyampaikan filsafat, tapi semata-mata tasawuf itu kan. Jadi gini, ada 3 kan sebenarnya kajian itu, ada filsafat, tasawuf, thariqah. Ini saya singgung sedikit ya. Filsafat itu bicara 3, apa, bagaimana, untuk apa. Yaitu ontologis, epistemologis, aksiologis, itu saja. Nanti lahir berbagai filsafat macam-macam, tidak usah dipikirin, bukan kajian kita. Pokoknya filsafat itu bicara 3, ontologis, bicara apa, benda kan berarti, terus
epistemologis, bagaimana memperlakukan, kan berarti ketemu teh misalnya. Nah, teh itu aja omong teh. Kita ini bisa mempraktekkan berepistemologi teh itu kalau ketemu tehnya itu. Karena teh itu ada yang teh bercampur air, ditaruh di dalam gelas, ini disebut juga dengan teh. Tapi ada juga teh yang masih dalam bungkusan, ya enggak? Lah itu prakteknya beda itu loh. Epistemologinya tidak sama, hasilnya, faedahnya berbeda pula itu loh. Maka mau tidak mau kalau kita berpraktek itu kudu roh bendane gitu. Nah, sebenarnya saya disinggung dulu ya. Jadi filsafat itu bicara 3, apa, bagaimana, untuk apa. Tasawuf itu bicara 5, iman dalam dada kita, ilmu dalam dada kita. Nanti ada perbedaan Pak, ilmu dengan pengetahuan tidak sama. Terus nikmat, fungsinya merasakan dalam dada kita. Takwa dalam dada kita, fungsinya taat. Jadi takwa dengan baju takwa enggak sama Pak nanti itu ya. Takwa dalam dada kita. Terus nafsu dalam diri kita. Kenapa tidak saya katakan dalam dada nafsu itu? Karena nafsu itu berada di luar dada alias berada di luar hati. Dia hidupnya bersama dengan jasad. Jadi 5 kajiannya, iman dalam dada kita, ilmu dalam dada kita, nikmat yang fungsinya merasakan dalam dada kita, rasakan sifatnya dalam hati maksud saya. Terus takwa fungsinya mentaati dalam dada kita, dalam rasa kita ini taat apa berpura-pura taat itu yang tahu diri kita. Itu yang bicara begitu takwa. Aku tak etok-etok menjadi orang yang bertakwa, itu kita yang tahu. Caranya gimana? Aku tak gawe baju takwa ngalor ngidul ben diarani wong mutakin. Itu bisa enggak? Itu orang berbaju takwa tapi tidak bertakwa gitu loh. Nah, itu kajian tasawuf. Terus nafsu dalam dada kita. Kemudian yang ketiga thariqah. Nah ini. Thariqah, lagi-lagi thariqah di Indonesia dengan thariqah di negara-negara yang saya tahu, yaitu di Mesir misalnya. Mesir itu subur thariqah itu. Itu berbeda Pak. Kalau di sini thariqah identik dengan wiritan ya, dengan tasbih. Tapi kalau misalnya di kajian-kajian Masjid Maulana Husain, Masjid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu kajiannya sangat ilmiah. Jadi misalnya thariqah Sadziliyah itu sangat ilmiah. Itu yang saya ikuti kebetulan. Banyak thariqah itu. Lah kalau di kita ini lebu thariqah itu wiritan. Nah, ini beda ya. Lah thariqah itu apa? Thariqah itu kajiannya juga 5 atau 4. Apa itu? Syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah, lalu iqon atau yakin. Apa itu syariah? Syariah itu ya bendanya Pak, lafadznya enggak berubah. Kalau kita tarik dalam dunia ibadah kita misalnya, sholatnya kita, apa itu syariah? Ya al-a'mal al-zawahir itu syariah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar itu syariah. Prakteknya thariqah namanya. Terus hakikatnya ya pada diri kita. Alias berjumpa, bertemu, menemukan faedah. Berarti kan aksiologis. Nah, bagaimana seseorang itu menemukan faedah dalam kata Allahu Akbar? Ya kudu ketemu Allahu Akbar dalam kaji tasawuf, balik tasawuf ini. Allahu Akbar itu apa? Itu kan? Kan kalau ditulis Allah dan Akbar, digandengkan dibaca Allahu Akbar, kalau dibunyikan berbunyi Allahu Akbar. Lah itu maksudnya apa? Nah,
kalau sudah bertemu dengan maksudnya apa, baru iso mempraktekkan, namanya thariqah. Nek ketemu maksudnya, iso mempraktekkan, barulah ketemu dengan hakikat, namanya merasakan, berfaedah. Allahu Akbar disebut dengan kalimah takbir. Itu nggak boleh dirubah. Namanya syariah nggak boleh dirubah. Kalau dirubah salah. Bahasa agamanya ghairu sahhin atau tidak sah atau ghairu sahih, tidak sah. Sah itu bahasa Arab, sah. Sahih, tidak sah. Nah, dalam bahasa thariqah tidak mengenal tidak sah, tidak tepat, ghairu muwafiq. Tidak tepat. Jadi nggak sah karo nggak cocok itu beda. Bener karo tepat nggak sama, itu loh. Jadi kalau syariah itu identiknya dengan benar dan salah, kalau thariqah itu identiknya tepat dan tidak tepat. Syariah ruku ya begitu itu, gerak, namanya rukun fi'li. Rukun itu apa Pak? Kan bahasa Arab itu menjadi bahasa. Rukun itu terlaksana artinya. Terlaksana, rukun fi'li berarti terlaksana perbuatan. Ruku itu rukun fi'li, berarti terlaksana perbuatan ruku. Ya begitu itu. Asal dilakukan dengan cara semacam itu benar. Baru kalau dibalik salah itu. Nah, ketepatan ya. Pase ruku ki piye? Lah kuwi kudu ngerti maksudnya ruku. Gerak ruku yang pegang dua lutut itu apa maksudnya? Lah itu temukan. Baru iso ketemu maksud. Ruku secara syariah dilakoni, maksudnya ketemu baru menemukan faedah. Jenenge hakikat. Iki hanya rodok tenanan ngaji ngeten iki. Nggih. Tenanan apa ora to ngaji ini? Asline enggak tenanan ngono lho. Kenapa? Ya wis biasa ngaji ngene iki. Kok orang ini bukan barang baru, Pak. Kita mungkin sebagiannya baru tahu itu aja loh. Karena selama ini kalau di Indonesia itu ngajinya itu ya ngaji mulai dari babu toharoh, ya toh, mulai dari bersuci, haid, sholat, sampai ya itu aja, nggak pernah dibahas yang rodok munggah titik buat nate. Nah, Bapak Ibu kalau mau membaca berbagai buku, sing rodok yuk nopo ngoten nggih, buku-buku tentang tasawuf, al-adab al-mardiyah misalnya, saya itu yang paling terkesan itu membaca bukunya Syekh Mahmud Abdul Razak Al-Maghribi Al-Askandari. Bukunya berjudul Islamuna fi Asrina Al-Mu'asir. Buku ini komprehensif menurut saya. 48 jilid buku ini. Udah gitu sak mini-mini Pak. Saya membaca buku ini di Alexandria, di perpustakaan Askandaria. Askandaria itu satu provinsi di Mesir. Perjalanan 2 jam dari Kairo. Itu perpustakaan tertua dan terbesar di dunia. Jadi kalau ingin mendapatkan buku apa saja di situ ada. Nah, saya membaca buku ini luar biasa. Menurut saya luar biasa. Kenapa? Ini sangat komprehensif kajiannya. Sangat lengkap itu. 48 jilid. Lah itu kalau dikaji di Indonesia, Pak. Model dibalah maksud saya. Alhamdulillah utawi sekabehe puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah Rabbil alamin. Enggak entek swidak tahun enggak entek itu. Ya. Lah, maka ada metodologi membaca atau memahami satu teks satu buku itu. Syekh Banani misalnya memberikan satu tawaran ada 2. Yang pertama manhaj dirosi, yang kedua manhaj wirosi. Pendekatan lateralistik atau dirosah, yang kedua intuitif atau wirosah. Nah, kaji tasawuf ini wirosi ini.
Wirosi. Nah, maka dalam muqaddimahnya Syekh Banani memberikan satu muqaddimah. Kalau Anda masuk kaji tasawuf, maaf nggih, termasuk saya, kalau Anda masuk kaji tasawuf, membaca buku tasawuf, kosongkan gelasmu. Namanya tasawuf ya. Jangan mengisi gelas, jangan membawa gelas yang sudah berisi. Kosongkan gelasmu, isi dengan tasawuf. Engko lek cocok ombene, lek enggak cocok buaan. Itu caranya begitu. Caranya begitu. Kalau kita mengkaji tasawuf atau menghadiri kajian tasawuf membawa faham, itu tengkar Pak dadinya. Kenapa? Karena tasawuf itu mengkaji diri. Rasaku dengan rasa jenengan mboten sami. Saya ini beriman kepada Allah dan utusannya, demikian pula istriku juga beriman. Tapi imanku dengan iman istri enggak bisa dibandingkan. Jenengan ngerasane legi manise teh, saya juga merasakan rasane jenengan kali kula mboten padha. Satu gelas dengan kadar gula yang sama, air yang tidak berbeda, diminum oleh sekian orang, rasanya beda-beda. Kesimpulannya tidak sama, objeknya satu. Lah niki nek kula panjenengan gegeran perkara rasane dhewe, lah niku sing dimaknai jenengan lek ngaji tasawuf nggawa banyu. Lah niki enggak oleh. Mboten kok enggak oleh, mengke isone dadi tukaran. Kena apa? Manise kula berbeda dengan manise Kyai Fadholi, nggih to? Kula wis kemanisan iki. Kurang manis iki. Nah, beda-beda. Lah niku iso tukaran ngoten lho. Dan tidak ada hentinya. Kenapa? Nggih sampean perkirakan piyambak. Lah oleh karena itulah maka kalau kita mengkaji tasawuf itu mohon maaf monggo kosong dhisik. Sami-sami kosong. Lah mungkin baru isone sharing. Isone itu sharing. Nah, saya akan lanjut ya yang itu tadi. Jadi bagaimana yang syariah aja dirubah? Tidak boleh dirubah. Kalau dirubah atau disulayani tidak sah. Subuh 2 rakaat. Ojo dirubah, itu syariah. Nek dirubah tidak sah. Waktunya itu ojo dirubah. Lek dirubah tidak sah. Subuh campur duha itu enggak genah ngoten lho. Wong subuh ya sakmene golek tuluk jenenge duduk. Enggak ada subha itu tidak ada. Yang ada hanya subuh 2 rakaat. Lah adapun kunut, adapun basmalah itu bukan masuk syariah, Pak. Itu apa? Itu apa? Yaitu perbedaan yang sifatnya di dalam syariah, tidak nulain syariah, tetapkan rokaatnya yang dibacakan Fatihah juga. Nah persoalan jumlah ayatnya, mulainya lah itu perbedaan ulama itu loh. Jenengan kalau sholat di Mesir itu Pak, macam-macam Pak, alhamdulillah enak. Makanya tasawuf itu mengkaji diri. Kalau panjenengan gini gampangannya gini, kalau panjenengan berkunut dan jenengan sudah selesai dengan kunutnya, jenengan tidak akan ada problem diimami oleh orang yang tidak berkunut. Nah jenengan berkunut lalu makmum kepada orang yang tidak berkunut kok geger, berarti jenengan masih problema dengan kunut Anda sendiri. Itu kaji tasawuf. Kalau jenengan basmalahnya sirri, ya toh, lalu jenengan makmum dengan orang yang basmalahnya jahri, kok jenengan problem, berarti jenengan masih bermasalah alias berproblematika dengan basmalah sirri Anda. Kenapa? Anda belum merasakan sirri bismillahnya. Cek krungu ucapan bismillah, baru eruh tulisan bismillah, durung nglakoni bismillah, apa meneh ngrasakno bismillah. Niki bisa diikuti mboten niki? Nah, lek wis ketemu hakikat niku Bang nggih.
Jadi syariah, thariqah, hakikat pada diri kita, baru timbul namanya ma'rifah, kesadaran. Lek wis sadar apa? Ya sadar iki enak ngono lho. Enak iki ora mek enak tok ning ana sing enakno. Kita menjadi enak ini oleh karena ada orang lain yang terlibat di dalam perenaan iki, namanya kesadaran. Dan orang lain itu bisa mengenakkan kita oleh karena ada yang menggerakkan sehingga kita menjadi enak. Lanjut menjadi yakin. Nah, namanya ikon. Jadi thariqah itu filsafat plus. Kalau filsafat itu hanya 3 bicaranya, pokok wis ketemu enak selesai, namanya hedonistik. Pokoknya aku wis enak, wis gak ero urusan wong. Pokok aku wis sugih, materialistik namanya. Gak mau dengan urusan orang lain. Nah, lek thariqah ditambah. Kowe iso sugih ki mergo dibantu wong liya, ngono lho. Kowe iso enak kuwi mergo dan terus dadi sadar iku terus ikon yakin. Nah, disinilah berlaku wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi totalitas pengabdian kita kepada Tuhan itu endingnya adalah yakin bahwa Allah itu satu-satunya. Alias kalau kamu melakukan syariah dan seterusnya, sholat kok gak menimbulkan keyakinan, kuwi dalam bahasa kita percuma. Tiwas kesel, ngoten lho dalam bahasa thariqahnya. Nek kamu ndonga ora yakin Gusti Allah ngijabahi percuma, ora usah ndonga pisan. Untuk apa tiwas capek? Makanya Kanjeng Nabi dawuh, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Kalau dalam kaji namanya kaji balaghah ilmul ma'ani, wa antum muqinuna ini, jadi kalau ada jumlah ini yang jatuh sesudah isim amr namanya yufidul hal, namanya haliyah. Ini alon-alon nih, soalnya nggak terjemah loh. Ya. Kalau kita terjemah begini, berdoalah kamu kepada Allah ketika kamu dalam keadaan yakin. Wa antum halih utawi sira kabeh iku muqinuna niku lho. Hale wong pondok namanya hale, keadaan. Nek haliyahmu enggak punya keyakinan kepada Allah alias kamu ragu, rasa ndonga pisan, percuma. Tapi nek yakin diijabahi, gampangane Mas yo kowe enggak ndonga, sebenarnya hakikat doa itu yakinmu itu. Nah, disinilah kemudian dalam tasawuf itu ada yang sering dikutip disampaikan oleh para ahli sufi itu, ana inda dhanni abdi bi, in dhanna bi khairan fa khairun wa in dhanna bi syarran fa syarrun. Saya Allah, ini hadis qudsi, tergantung bagaimana keyakinan hambaku atau dzon, persangkaan hambaku. Nek hambaku menyangka sesuatu itu kebaikan, yang terjadi yang baik. Kalau hambaku itu menyangka sesuatu, bahkan menyangka diriku itu kejelekan, yang terjadi jelek.